Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan saya Kak Mutia yang membantu dan berkolaborasi dengan Ibu Rahmawati selaku wali kelas adik-adik, yaitu wali kelas 2. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai buku tematik pada tema 2, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelumnya, bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan lancar. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum memulai pelajaran, hendaknya adik-adik berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Jangan lupa untuk meminta bantuan orang tua untuk mendampingi adik-adik dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selain itu, adik-adik juga harus ingat untuk mengucapkan kata-kata ajaib seperti kata tolong yang diucapkan sebelum meminta bantuan kepada orang tua. Setelah orang tua adik-adik atau ibu bapak membantu adik-adik dalam proses pembelajaran, jangan lupa untuk bilang terima kasih. Dan jika adik-adik melakukan kesalahan, katakan maaf kepada orang tua adik-adik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang konsep dasar perkalian. Adik-adik sebelumnya juga pernah diberikan tugas oleh Ibu Rahmawati mengenai perkalian. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut agar adik-adik dapat lebih mengerti tentang konsep dasar perkalian. Jadi, konsep dasar perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Bagaimana maksudnya? Nah, maksud dari penjumlahan yang berulang itu seperti 3. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana maksudnya. Nah, maksud dari penjumlahan yang berulang itu seperti 3 dikali 4. Jadi 3 berulang sebanyak 4 kali. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Berbeda artinya dengan 4 dikali 3. Di mana 4 berulang sebanyak 3 kali, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4. Untuk lebih memahamkan adik-adik tentang konsep perkalian, langsung saja kita ke latihan soal. Jadi bunyi soalnya yaitu tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, jadi ada kotak kosong dengan titik-titik, jadi adik-adik nanti akan mengisi bilangan yang tepat pada titik-titik tersebut. Nah, seperti yang adik-adik lihat pada video, ada beberapa gambar pensil. Nah, ada 2 gambar pensil di sebelah kiri. Jadi kita tulis 2. Ada berapa lagi pensil yang ada di tengah? Ya, betul, ada 2 pensil di tengah dan ada 2 pensil di sebelah kanan. Jadi, karena angka 2 sudah dituliskan sebanyak 3 kali, jadi angka 2 ini berulang sebanyak 3. Jadi kita tulis 3 di sini dikali 2 sama dengan totalnya pensil tersebut ada 6. Nah, kemudian untuk soal kedua. Nah, soal kedua ini adalah soal cerita. Nah, adik-adik kemarin juga sudah berlatih untuk membuat soal cerita. Jadi, soal ceritanya berbunyi seperti ini. Maya meletakkan kelereng pada 2 botol. Masing-masing botol diisi 7 buah kelereng.
pertanyaan pertama, tuliskan kalimat matematikanya. Maksudnya, tuliskan angka-angka yang sesuai dengan soal cerita tersebut. Atau bagaimana operasi penjumlahan berulangnya atau operasi perkaliannya. Nah, pada soal, Maya meletakkan 2 botol. Masing-masing botol diisi 7 buah kelereng. Karena ada 2 botol, jadi 7 ditulis sebanyak 2 kali. Jadi 7 ditambah 7 sama dengan, karena 7 ditulis sebanyak 2 kali, jadi diisi 2 dikali 7. Jadi seperti ini kalimat matematikanya. Kemudian pertanyaan kedua, tuliskan hasilnya. Nah, bagaimana hasil dari 7 tambah 7 atau sama dengan 2 dikali 7? Berapa adik-adik? Ya betul, ada 14. Nah, kemudian untuk soal kakak harap dari penjelasan kakak tadi, adik-adik sudah lebih paham tentang konsep perkalian. Jadi, untuk melatih kemampuan adik-adik, adik-adik bisa mengerjakan tugas latihan soal pada halaman 26, dikerjakan sebanyak 3 nomor, di mana nomor 5 itu ada 2 soal kecil. Nah, pada nomor 3 dan nomor 4 itu, adik-adik diharapkan untuk menuliskan angka yang tepat untuk diisi pada titik-titik. Kemudian nomor 5 juga dijawab dan contohnya sudah kakak jelaskan tadi. Tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian jawabannya difoto dan dikirim ke grup WA. Jika memungkinkan, adik-adik dapat mengirimkan video adik-adik saat mengerjakan soal. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerjakan dengan baik. Terima kasih, selamat bekerja dan tetap semangat. Mohon maaf jika kakak masih memiliki kesalahan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik.